Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya agak terlambat, saya mohon maaf sebelumnya. Kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Masih tentang hadis ya, agak lumayan panjang tentang hadis. Terakhir kemarin sampai apa ya? Sampai nomor 4. Sekarang masuk yang al-khabarul ladzi yuqqa bikidbi. Itu ya, betul ya? Halaman 92. Yaitu tentang berita atau kabar yang dipastikan bohongnya. Jadi berita itu kemarin musonif membagi menjadi 3. Ini bukan berlaku dalam hadis saja ya, dalam setiap hal. Dalam setiap hal, apapun yang dinamakan berita itu tidak lepas dari 3. Apakah berita tersebut benar, yakin benarnya, yakin salahnya, atau bisa benar bisa salah. Adapun berita sendiri, berita itu aslinya ihtimalus sidqa wal kidba. Yang namanya berita itu pada asalnya mungkin benar, mungkin salah. Tapi bisa dalam beberapa keadaan kita bisa memastikan berita itu salah. Dalam beberapa keadaan kita bisa memastikan berita itu benar. Jadi kalau kondisi asalnya berita itu mahtamala sidqa wal kidba lidzatihi jaro bainahum qadiyatan wa khabaro. Ya, kalau kata Imam kata Al-Akhdari ya. Mahtamala sidqa wal kidba lidzatihi jaro bainahum qadiyatan wa khabaro. Jadi berita itu mungkin benar, mungkin salah. Ya. Nanti ada yang kemungkinan benarnya besar, ada yang kemungkinan salahnya besar. Nanti ada yang setengah-setengah, bisa benar, bisa salah. Ada yang kita bisa memastikan itu benar, ada yang kita bisa memastikan itu salah. Ya. Nah, itu dalam hal apapun, berita di media, berita di medsos, berita dari orang lain, itu sama ya, pembagiannya tidak lepas dari itu. Kemudian yang berita yang bisa dipastikan benar ya kemarin ada 4 ya. Sekarang berita yang dipastikan salahnya. Ya, wa qad yuqtau bikid bil khabar aidon la lidzatihi wa innama lima yahtafi bihi min al-qara'in wa dzalika fi ahwalin katsirah minha. Ya, berita yang bisa kita pastikan kebohongannya itu yang pertama ma'ulima khilafuhu bid-darurah. Berita yang bertentangan dengan sesuatu yang pasti benar. Ada sesuatu yang kita yakini kebenarannya dan kebenarannya tidak memerlukan apapun, kita sendiri bisa mengetahui. Ya. Lalu ada berita yang berbeda dengan hal tersebut, itu disebut ad-darurah, daruriyat atau badihiyat. Ya. Itu kalau dalam usul muqaddimah usul fikih, Mustasfa atau Jamul Jawam itu, atau dalam ilmu mantik, itu menjadi modal utama. Ya. Jadi manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala badihiyat. Kemampuan mengenali, membenarkan hal-hal yang badihi, yang mudah, yang semua orang sepakat. Contohnya apa? Api panas, kemudian 2 lebih banyak dari 1. Ya. Kemudian apalagi bapak lebih dulu dari anak. Itu badihiyat akliyah, sesuatu yang dengan mudah kita menerimanya atau tidak perlu berpikir banyak. Ya, dengan sekilas kita masuk dalam pikiran, kita langsung mengiyakan, membenarkan. Ya. Itu disebutnya darurat. Itu dalam mantik dibahas ya. Dan itu menjadi modal utama manusia beriman kan ketika berhadapan dengan mulhidin itu yang ateis, menolak ketuhanan, kita tidak bisa berdialog, berdiskusi dengan hal-hal yang dengan Quran, dengan Sunnah,
Karena mereka dari awal memang tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui Allah. Jadi bagaimana kita berdiskusi, berdialog dengan mereka menggunakan Quran, hadis ataupun yang lainnya. Yang bisa kita gunakan adalah yang kita sepakati antara mereka dengan kita. Salah satu yang kita sepakati itu aksioma. Aksioma itu ya seperti tadi, ya, bahwa ibu lebih dulu dari anak. Ya, kemudian dua lebih banyak dari satu, bukan lebih besar ya. Kemudian juz bagian lebih kecil daripada keseluruhan. Ya. Misalnya sepeda terdiri dari ban, skrup, watang, stang. Nah, bagiannya itu lebih kecil daripada keseluruhan. Ya. Secara akal itu tidak bisa dibantah. Sepeda lebih kecil dari bannya. Ya. Ban itu bagian dari sepeda. Kemudian sepeda lebih kecil dari stangnya. Stang itu bagian dari sepeda. Kalaupun mau ban lebih kecil dari stang. Atau kalau badan manusia lah yang paling mudah. Ya. Mata lebih besar dari manusia. Ya, mata itu bagian dari tubuh kita. Ya. Nah itu yang disebut doruriyat. Atau misalnya api itu panas. Nah, itu nggak perlu mikir ya, kita merasakan langsung. Itu hal-hal yang mudah kita benarkan dan semua orang sepakat. 1+1 itu 2. Ya, tidak ada kalau menggunakan ini ya, menggunakan apa istilahnya? Bilangan 10. Semua orang tidak bisa menolak 1+1 2. Kalaupun jadi 3 ya itu tambah 1 lagi. Ya. Tapi kalau zat 1 ditambah zat 1 itu pasti 2. Dan itu tidak bisa kita. Kemudian ada sesuatu, pasti ada yang membuatnya. Ya, tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang membuat. Ya. Misalnya apa? Adanya handphone, adanya karena ada yang membuat. Otak kita tidak bisa menerima ada tanpa ada yang membuat. Ya. Nah itu modal dasar kita berdialog dengan mereka yang mulhid. Nah, ketika ada berita ma'ulima khilafuhu bidarurat, ada berita yang bertentangan dengan darurat, sesuatu yang disepakati atau aksioma, itu kita bisa memastikan berita tersebut bohong. Contohnya apa? Wadzalika kal ikhbar anin nar bi annaha baridah. Ya, bahwa ada yang memberitakan bahwa api itu dingin. Ya. Kemudian wa annal juz'a 'adzam minal kul, bagian itu lebih besar daripada keseluruhan. Ya. Misalnya ban sepeda lebih besar dari sepedanya. Itu nggak mungkin karena bannya sendiri bagian dari sepeda. Kecuali kalau ban lebih besar dari stang, itu mungkin. Ya, tapi kalau ban lebih besar dari sepeda, ban itu bagian dari sepeda. Ya. Ya. Atau berita-berita, misalnya ada yang memberitakan bahwa 2+2 itu 5. Nah, itu segala berita yang bertentangan dengan darurat kita bisa memastikan kebohongan. Ya. Kemudian yang kedua, ma'ulifa khilafu bil istidlal. Berita yang berbeda atau bertentangan dengan sesuatu yang istidlal. Istidlal itu hasil pemikiran. Kalau tadi kan darurat, lawan darurat itu istidlal. Kita mengetahui langit di atas itu darurat. Tidak perlu mikir. Ya. Kita mengetahui bahwa 3 lebih banyak dari 2 itu darurat, gampang, mudah, tanpa berpikir. Ada pengetahuan kita itu yang hasil istidlal, berpikir. Ya, ini mikir. Ini kalau begini berarti begini. Oh, berarti begitu. Nah, itu istidlal. Ya. Itu pengetahuan manusia itu tidak lepas dari itu. Ada yang darurah, ada yang istidlal. Ada yang ilmu itu sudah ditanamkan oleh Allah pada diri manusia, ada yang nanti bertahap dengan cara istidlal. Seiring bertambahnya pengetahuan, akhirnya dia memiliki ilmu yang banyak. Ya. Pengetahuan manusia kan seperti itu, tidak lepas dari
pengetahuan dasar yang ditanamkan kepada setiap manusia. Ada yang iktisab, istilah lain ada ilmu iktisabi. Dia belajar, murojaah, berpikir. Misalnya rumus matematik, mengerjakan soal matematik, ya, akhirnya sampai kepada jawaban, ya, tapi bisa sampai kepada jawaban itu tidak mudah, ya, berpikir dulu, istidlal dulu. Nah, itu istidlal. Contohnya apa? Wadzalika kal ikhbar an zawayal musallaf bi annaha tusawi mi'atin au annal alama qadimun. Ada berita yang berbeda dengan hasil istidlal. Ada berita yang mengatakan bahwa segitiga itu sudutnya 300. Berapa? 200. Padahal segitiga itu berapa? 9 kali 3. 180 derajat ya. Berapa? 360. Berapa? Saya lupa lagi. Bukan 90 ya. Berapa segitiga itu? Berapa derajat? Ada yang tahu? Lupa lagi. 45 Ustaz. Apa? Total. Kalau Betul, kalau 180 Ustaz. totalnya 180 Ustaz. 180 ya? Kalau totalnya. Kalau setiap Totalnya. sudutnya bisa beda-beda. Sudutnya bisa beda-beda. Iya. Tergantung Makanya kan banyak. segitiga ya. Ada segitiga sama sisi, ada yang Iya. segitiga saya lupa lagi. Ya. Ada yang segitiga sama sisi itu sisinya sama ya. Tapi kalau total 180 derajat. Itu kan bukan doruri. Ya, sebelum kita belajar, ya kita nggak tahu. Ya, atau kita mengukur sendiri. Ya, mengukur sendiri akhirnya sampai pada kesimpulan 180 derajat. Itu ilmu yang kita dapatkan dengan cara istidlal. Ya, atau mungkin ilmu rata-rata pengetahuan yang kita dapatkan itu istidlal. Ya. Ilmu usul fikih itu istidlal semua. Walaupun basicnya itu ilmu doruri. Semua ilmu pasti diawali dari doruri. Nah, makanya hikmah. Kenapa usul fikih diawali dengan epistemologi? Karena semua ilmu itu berangkat dari modal dasarnya apa? Ilmu yang doruri. Hal-hal yang kita sepakati bersama. Nah, itu kelebihan para ulama usuli. Itu mereka itu bukan ulama yang ecek-ecek. Ya. Artinya mereka serta-merta membuat usul fikih. Itu mereka mengawali usul fikih itu dengan epistemologi, teori pengetahuan. Dan berangkat dari hal-hal yang disepakati. Hal-hal yang disepakati. Nah, makanya usul fikih, kaidah usul fikih mungkin bisa kita katakan rata-rata istidlali, hasil perenungan, ya. Tapi berangkat dari yang doruri. Ya. Kalau ilmu tidak berangkat dari doruri itu bermasalah besar. Ya. Pondasinya lemah, kita kalau pondasi ilmunya lemah, sulit kita menerima pengetahuan tersebut benar. Ya. Wadzalika kal ikhbar an zawayal musallas bi annaha tusawi mi'atain. Ada orang yang mengabarkan ya, bahwasanya kata si fulan bahwa segitiga itu sisinya ada 200 derajat. Total sisi segitiga 200 derajat. Atau ada yang memberitahukan bahwa alam ini kodim. Kodim ini apa? La awwalalah. Kodim ini bukan lama. Tapi lama yang tidak ada awalnya. Kodim, alam ini kodim. Kodim itu tidak ada permulaannya. Itu yang dimaksud kodim. Nah, ketika ada yang memberitakan seperti itu, maka dengan kita bisa memastikan bahwa berita itu salah. Ya, karena alam itu ada permulaan. Alam itu hadis. Dari mana? Ya dari istidlali. Kita mengetahui alam itu hadis itu tidak dengan serta-merta kita mengetahuinya. Perlu perenungan, perlu istidlal. Kenapa alam ini hadis? Kenapa alam ini baru? Baru itu adanya itu sebelum tidak ada. Mengalami tidak ada baru ada. Itu disebut hadis. Ya. Karena apa? Alam ini berubah.
Setiap tahun, setiap masa berubah. Dan setiap yang berubah itu hadis. Ya. Nah, ketika ada berita yang bertentangan dengan yang hal-hal seperti tadi, maka kita pun bisa memastikan apa salahnya. Jadi intinya kalau kita lihat dari dua ini, kita bisa memastikan berita itu salah ketika bertentangan dengan sesuatu yang qat'i, yang pasti. Namun yang pasti itu ada kalanya daruroh, sesuatu yang kita dapatkan dengan mudah, ada yang pasti itu kita dapatkan dengan cara berpikir. Ya. Nah, yang ketiga, khobar mudda'i risalah awin nubuwah al-yaum. Berita orang yang mengakui kenabian atau kerasulan hari ini. Kenapa kita bisa menolak? Kenapa kita memastikan itu salah? Karena sudah menjadi kepastian, sudah menjadi maklum minadin bidarurah bahwa nabi terakhir, rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi setelahnya. Itu sesuatu yang qat'i bagi umat Islam. Ya. Aslinya bukan bagi umat Islam, itu hakikoh, itu kebenaran. Maka ketika ada berita yang memberitahukan tentang itu, bahwa di sana ada nabi setelah Nabi Muhammad, kita pastikan berita itu bohong. Fa ini da'a ahadun nubuwah aw risalah ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qata'na bi kidbi khabari. Ya. Walau ata bima yusbihul mu'jizah, walaupun mendatangkannya dengan sesuatu yang mirip dengan mukjizat. Li ikhbarillah bi anna Muhammadan khatimul anbiya'i wa rusul wa khabbarun nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu la nabiyya ba'dah. Ya. Itu bisa kita pastikan bohong. Yang keempat, ma yukhalifu sunnatal mutawatir wal ijma' al qat'i. Berita yang bisa kita pastikan bohongnya adalah berita yang bertentangan dengan hadis mutawatir dan ijma' yang qat'i. Kenapa? Karena sunnah mutawatirah yufidul qat'a. Ya, memberitahukan kepada kita sesuatu yang pasti. Contohnya apa? Adanya kota Mekah, adanya kota Buenos Aires, ya. Kemudian bahwa pernah ada presiden Amerika namanya Obama. Itu sesuatu yang mutawatir. Itu kalau berita dalam keseharian kita. Ya. Nah, ketika ada berita yang bertentangan dengan hadis mutawatir, maka berita itu kita pastikan bohong. Ya. Karena apa? Karena hadis mutawatir yufidul qat'a. Hadis mutawatir itu memberitahu kita sesuatu yang pasti. Pasti benarnya. Pasti terjadinya. Kalau itu tentang kejadian. Wal ijma' al qat'i. Dan juga bertentangan dengan ijma' yang qat'i. Bagaimana ijma' qat'i? Apakah qat'i di sini sifat ijma'? Atau sifat itu kan ada sifat lazimah, ada sifat kasyifah. Itu yang sering orang berbeda tafsir, ya. Ketika ada sifat, ada naat, apakah naat itu kasyifah? Kasyifah itu apa ya? Memberitahu sisi lain, atau lazimah aslinya memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hal tersebut. Ya. Itu sering menjadi perdebatan, ya. Menjadi ulama berbeda pendapat ketika ada sifat. Apakah sifat itu lazimah atau kasyifah? Nah, ijma' qat'i di sini qat'i sifat kasyifah, bukan lazimah. Ijma' itu aslinya qat'i. Ya. Tapi ada kalanya sampai kepada kita ijma' itu qat'i, ada kalanya dhanni. Ya. Jadi kalau ijma'nya sendiri, hasil ijma'nya sendiri qat'i. Tetapi berita tentang ijma' itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Itu sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu qat'i. Tapi sampai kepada kita, misalnya, kalau Quran semuanya qat'i, ya. Contohnya kalamu Rasul, jangan Quran. Kalamu Rasul itu qat'i benarnya, pasti. Ya, menolak perkataan Rasul ya kafir. Tetapi berita tentang Rasul kepada kita ada yang qat'i, ada yang dhanni. Nah, dalam ijma pun sama. Ya. Ijma itu qat'i, tapi berita tentang ijma ada kalanya qat'i, ada kalanya dhanni. Nah, yang bisa kita pastikan
suatu berita itu bohong ketika ya berita tentang ijma'nya itu qat'i. Akhirnya ijma'nya qat'i, berita tentang ijma'nya qat'i. Kalau qat'i berarti memberitahu kita akan kepastian kebenaran ijma' tersebut. Ya. Karena apa? Karena ijma' sendiri, berita tentang ijma' itu banyak dan ada yang disepakati, ada yang tidak. Ya. Ulama menulis beberapa kitab tentang ijma', misalnya Ibnul Munzir. Yang paling terkenal Ibnul Munzir punya kitab namanya Al-Ijma'. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab Marotibul Ijma'. Ya. Ada mungkin selain itu ada ya, tapi yang agak lama yang saya tahu itu Ibnul Munzir dengan Ibnu Taimiyah yang menulis tentang ijma. Dan itu pun tidak semua ulama sepakat kalau itu ijma. Ya, makanya yang kita bisa memastikan berita itu bohong ketika bertentangan dengan ijma yang qat'i. Artinya berita tentang ijmanya itu qat'i. Mungkin sampai situ dulu sebelum dilanjutkan, ada yang disampaikan. Ada, silahkan kalau ada. Sekarang yang ketiga. Ya, silakan. Mengenai maksudnya khabar ya ataupun di Al-Quran itu berarti bisa dipastikan tidak ada yang kedua tadi Ustaz, yang ma'ulima khilafu bil istidlal itu enggak ada yang bertentangan. Iya, ya. Atau mungkin ada enggak yang seolah-olah bertentangan tapi yang biasa dijadikan hujah-hujah orang orientalis misalkan, atau tidak ada sama sekali ditemukan. Ya. Kalau seolah-olah mungkin ya, kalau seolah-olah itu kan bukan asli ya, seolah itu kayaknya. Itu bisa jadi banyak orang yang meragukan. Ya. Tapi kalau hakikatnya itu tidak, ya. Pasti tidak. Misalnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, masalahnya sejauh mana akurasi ilmu pengetahuan? Ya, sejauh mana akurasi teknologi? Ya. Nah, sekarang itu sering dibenturkan antara penemuan ilmu pengetahuan, teknologi, sains dengan Al-Quran. Nah, makanya banyak ulama yang tidak sepakat Quran dijadikan pembenaran temuan sains. Ya. Ketika ada temuan sains, lalu tuh dalam Al-Quran seperti ini. Ada temuan sains lagi, Al-Quran sudah mengatakan seperti itu. Resikonya berat. Ya. Kenapa? Karena sains itu terus bergerak. Sains itu bukan kebenaran hakiki. Makanya sering berubah, walaupun berubahnya dalam ratusan tahun. Ya. Sekian ratus tahun bertahan, tapi lama-lama ada teori baru merobohkan teori sebelumnya. Ya, kebayang kalau Quran dijadikan pembenaran terhadap sains. Akhirnya kita sudah mengklaim bahwa itu benar karena didukung Al-Quran. Ternyata hasil sains berubah. Lalu posisi Quran seperti apa? Akhirnya tuh Quran juga salah. Ya. Nah, makanya memposisikan antara sains dengan Quran itu ulama istilahnya banyak kajiannya tentang itu. Tapi yang salah satu yang banyak ditentang oleh para pemikir Islam, Quran dijadikan pembenaran teori-teori sains. Ya. Kecuali kalau yang sudah qat'i di dalam sains misalnya. Ya. Kalau yang belum qat'i hanya baru kalau tidak salah itu teori, ada teorema, saya lupa lagi ya. Jadi dalam sains itu ada yang memang sudah disepakati dan dipastikan kebenarannya. Ada yang masih teori, artinya bisa berubah. Misalnya teori Darwin, teori. Nah, jadi kalau pertama isi Quran itu 100% dari Allah. Kemudian isinya pun pasti tidak bertentangan dengan hakikoh. Ya,
Kalau sekarang ada yang menabrakkan dengan sains, dalam sains gini, dalam Quran gini. Nah, kita tinggal bertanya, apakah yang temuan sains itu 100% kebenaran atau teori? Ya. Maka kalau kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah dan Al-Quran, ya, ketika ada yang nampak bertentangan, berarti ada kekeliruan di dalam penelitian sainsnya itu. Ya, ada yang keliru. Jadi kenapa bisa gitu? Bisa seperti itu karena penelitian sains itu tidak 100%. Dalam kedokteran saja ya. Pernah saya baca tulisan Haidar Bagir, dia pernah ngobrol dengan seorang profesor doktor di Bandung, profesor doktor itu. Dia mengatakan bahwa ilmu kedokteran itu buta raga. Saya lupa lagi istilahnya ya, buta raga. Buta raga itu apa? Tidak 100% mengetahui atau tidak bisa memastikan 100% teori-teori kedokteran. Ya. Itu kan sebatas pencapaian pengetahuan manusia dan itu cukup bermanfaat, tetapi kebenarannya tidak 100%. Ada kalanya dengan cara yang sama kepada pasien yang berbeda hasilnya berbeda. Ketika cara yang sama ke pasien ini berhasil, dengan cara yang sama, prosedur yang sama, pasien satu lagi berbeda. Karena apa? Karena bisa jadi ada ada variabel-variabel lain yang belum ditemukan dalam ilmu kedokteran. Makanya ketika bertentangan dengan ilmu kedokteran, kita perlu bertanya apakah itu teori kedokteran atau kebenaran. Mungkin itu ya, Allah a'lam. Itu panjang sepertinya pembahasan. Ada yang mau menambahkan, silakan. Kalau yang saya pernah baca itu, jadi apa yang namanya konstruksi argumennya ya antara nakli dan akli itu tidak bertentangan. Iya, Kalau iya. misalnya yang dari sains itu ternyata ternyata benar, siapa ya apa misalnya ya itu yang pertama kita cek apakah apakah yang sains itu masih masih ada kemungkinan salah atau tidak. Nah, tapi kalau ternyata pemahaman sains ini ternyata yang udah mendekati kebenaran, ya itu jangan-jangan yang Quran tidak salah, tapi siapa tahu tafsiran kita terhadap Quran yang salah. Ya, iya bisa. Itu yang pernah saya baca. Betul. Iya, iya. Karena gini juga mungkin ya, tafsiran kita. Makanya ada disebutnya itu tafsir ilmi. Ya. Tafsir ilmi itu tafsir menggunakan pendekatan sains kalau tidak salah ya. Nah itu pun itu jadi apa ya? Jadi melebar. Jadi apakah bisa Quran ditafsirkan dengan tafsir ilmi? Saya pun sempat berpikir gimana gitu ya. Tapi ada ya, walaupun saya belum baca tafsirnya karangan siapa itu orang Mesir itu Tontowi Tontowi Jauhari kalau tidak salah ya. Itu istilahnya kata ulama tafsir bil ilmi. Kan ada tafsir bil ma'thur dan sebagainya. Nah itu wallahu alam itu menarik ya tafsir bil ilmi. Ya termasuk tadi tafsiran kita itu bisa benar bisa salah. Makanya kalau ulama yang hati-hati itu biasanya tidak terlalu mengaitkan Al-Quran dengan temuan-temuan sains, ya. Karena mungkin bisa beresiko seperti tadi. Ya. Bisa jadi kita mengklaim ini Quran, ternyata tafsiran kita yang salah. Ya seperti itu ya, wallahu a'lam. Nah kalau Syahrur itu dia seorang teknisi kalau tidak salah ya, Muhammad Syahrur. Dia banyak menafsiri Al-Quran pakai pendekatan pendekatan teknik kalau tidak salah, Muhammad Syahrur. Nah masalahnya memang menafsirkan itu perlu berangkat dari kesepakatan para ulama, ya. Harus berangkat dari sesuatu yang disepakati ulama. Kalau tidak, maka tafsir itu akan melenceng kemana-mana. Seorang Syahrur ini aslinya dia tidak berlatar belakang talaki ilmu. Jadi ketika menafsirkan dia begitu bebas, tidak terikat dengan sanad, tidak terikat dengan kesepakatan para ulama, akhirnya
tafsirnya itu ya banyak sekali bertentangan dengan perkara yang diijma. Ya. Ada yang pernah dengar ya Muhammad Syahrul? Itu banyak mendobrak Syahrul itu banyak mendobrak apa-apa yang sudah diyakini umat Islam semenjak dahulu atau maklum minadin bidarur. Dia punya buku Iman dan Islam, ya. Kemudian Al-Qur'an wal saya lupa lagi. Jadi, sudah banyak diterjemahkan ke Indonesia dan juga banyak diikuti oleh sebagian. Makanya kemarin ada disertasi yang Abdul Aziz itu mengambil teorinya Syahrul tentang milkul yamin. Milkul yamin itu kan budak, ya. Jadi ada kalanya orang itu menikah, ada kalanya tidak menikah tapi memiliki budak. Nah, Syahrul ini ingin mengkontekstualisasikan milkul yamin zaman sekarang dengan cara hubungan non marital. Itu jadi zina. Itu muskilah besar ya. Muskilah besar. Aslinya Islam itu menolak perbudakan sama sekali. Itu bukan spirit Islam. Makanya di dalam fikih setiap hal yang berhubungan dengan itqu raqabah, memerdekakan hamba sahaya itu dipermudah. Yang kalau dalam akad lain itu tidak sah, tapi kalau berhubungan dengan itak itu jadi sah. Maka sering ibarah fuqaha itu litasyawufi syari' ilal itqi. Karena syariat begitu bersemangat untuk memerdekakan seorang hamba sahaya. Jadi kalau milkul yamin terus dipertahankan itu bertentangan dengan semangat fikih syariat. Ya. Dan dalam kafaroh, kalau kita lihat, kafaroh itu rata-rata yang pertama adalah itqu raqabah. Misalnya jima fi nahari Ramadan. Kemudian apalagi kafaratul qatl. Yang pertama itu itqu raqabah. Ya. Makanya kalau kita lihat semangat syariat itu begitu kuat di dalam di dalam memerdekakan hamba sahaya. Karena perbudakan itu bukan fitrahnya manusia. Ya. Nah, lalu kenapa Islam tidak langsung menghapus bertahap? Itu ya sebagaimana karakter Islam, ya semuanya bertahap, termasuk mengharamkan khamar, karena sesuatu yang sudah mendarah daging itu ketika langsung di-cut, ya, ketika langsung dirubah, itu perlawanannya akan besar, ya. Nah, makanya ya tafsiran-tafsiran seperti itu semakin banyak, tapi banyak juga menyimpang dari apa yang sudah disepakati para ulama. Wallahu a'lam. Lanjut ya. Yang ketiga al-khabar al-maznun sidquhu au kidmu. Berita yang al-maznun yang diketahui sidquhu au kidmu, benarnya atau salahnya. Ini yang ketiga ya. Jadi musannif di awal menjelaskan bahwa berita itu ada yang dipastikan benarnya, ada yang dipastikan salahnya, ada yang kita tidak bisa memastikan, tetapi kemungkinan besarnya benar, ada yang kemungkinan besarnya salah. Nah, itu yang disebut khobar ahad. Khobar ahad itu yang kemungkinan besarnya benar, kemungkinan besarnya salah. Atau setengah-setengah. Tapi tidak sampai kepada kepastian. Walaupun nanti ada kalanya khobar ahad naik derajat menjadi qat'i. Ya. Nah, yang sering ditolak oleh kalangan pemikir Islam hari ini, ya, atau kalangan progresif, ya. Progresif itu artinya maju, karena maju akhirnya meninggalkan yang di belakang. Ya. Meninggalkan di belakang itu apa? Salafus saleh, para ulama, itu disebutnya progresif. Ya. Itu banyak meninggalkan khobar ahad. Dalihnya apa? Khobar ahad itu banyak tidak sampai yakin. Khobar ahad itu banyak spekulasinya. Daripada kita berspekulasi dengan khobar ahad, ya sudah kita berangkat dari yang pasti-pasti. Yang pasti Quran dan khobar mutawatir. Sedangkan hadis mutawatir jumlahnya tidak banyak. Imam Suyuti misalnya dalam Al-Azharul Mutanatsiro itu 100. Ada ulama setelahnya nambah 100 lebih, 200. Tapi tetap dibanding hadis ahad, yang paling banyak tuh hadis ahad. Ya.
Nah, idza lam yakunil khabar mimma yuqta'u bi sidqihi aw kidbi fi suwari allati dzakarnaha wa ghairuha mimma lam nadhkurhu wa inna makana muhtamilan li kullin min as-sidqi wal kidb. Fa inna kullan min sidqihi aw kidbihi yakunu madnunan wa huwa khabarul ahad wa huwa kullu khabarin lam yasil li darajati tawatur. Ya. Jadi khabar ahad itu pokoknya setiap berita, kalau dalam hadis setiap hadis yang tidak sampai derajat mutawatir. Artinya hadis Rasulullah itu ya sama dengan khabar yang lain persis. Hadis itu kan khabar, ya. Makanya dalam mustalah hadis, khabar, asar, sunnah itu sama, ya, mutarodif. Jadi memposisikan hadis Nabi itu sama seperti khabar yang lain. Nah, cuman muhaddisin mempunyai metode sendiri yang lebih ketat untuk menyeleksi mana yang bisa disandarkan kepada Nabi, mana yang tidak. Ya. Dan tradisi kritik hadis, kritik khobar itu tidak kita temukan kecuali dalam tradisi Islam. Di luar tradisi Islam, kita tidak pernah mendengar ya, ada tradisi mengkritisi hadis atau memverifikasi berita. Ya, orang menerima berita kalau ini perkataan Aristoteles, Plato, ya, siapa lagi. Tapi tidak pernah kita temukan sanadis. Walaupun seperti itu orang dengan mudah menerima. Lalu kenapa kita dengan mudah menolak hadis Nabi yang ada sanadnya? Bisa kita buktikan. Di satu sisi orang dengan mudah menerima perkataan Aristoteles, ya, siapa lagi? Plato, Sokrates dan sebagainya, padahal tidak pernah ada sanadnya. Kalaupun ada buku, misalnya ini bukunya, kita pun bisa mempertanyakan, ini benar bukunya atau salinan dari bukunya. Lalu apakah salinannya benar atau tidak? Ya. Itu kan bisa. Tapi orang tidak pernah mempermasalahkan, pokoknya menerima saja. Nah, dalam tradisi Islam, ya, kita mempunyai alat yang banyak untuk memverifikasi berita. Bisa melalui jalur muhaddisin dengan sanad atau melalui jalur irfani. Irfani itu ilham dari Allah. Makanya dalam Islam itu ada apa? Ketika kita bertemu, ketika kita mimpi dengan Rasulullah, maka tidak mungkin itu selain Rasulullah. Pasti benar. Ya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang bermimpi denganku, maka sesungguhnya dia melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena setan tidak pernah bisa menyerupai. Nah, makanya kita sering temukan berita-berita dari para ulama menceritakan mimpi dengan Rasulullah. Nah, itu bisa menjadi salah satu alat verifikasi berita. Jadi dalam Islam berita itu bisa diverifikasi melalui jalur sanad, ya. Kemudian juga bisa melalui jalur lain atau disebut ilmu huduri. Ada ilham, ada bermimpi dengan Nabi dan sebagainya. Makanya ada dalam hadis itu apa? Ma baqiya minan nubuwah illa ru'yatus shadiqah. Itu dalam rangka apa ru'yah shadiqah? Untuk menjaga apa ya? Karena wahyu sudah terputus, maka salah satu tuntunan ilahi itu ada ru'yah shadiqah. Makanya hadis dhaif nanti itu tidak bisa hadis dhaif itu bukan hadis maudhu. Makanya banyak hadis hadis dhaif yang diamalkan para ulama. Lalu orang bertanya, kenapa sudah jelas secara sanad dhaif tapi diamalkan para ulama? Pertama, kita mengatakan hadis dhaif itu qat'i atau dhanni. Kedua, ketika mengatakan hadis dhaif itu apakah ulama sepakat itu dhanni, itu dhaif atau tidak? Ya. Ketiga, para ulama bisa jadi memiliki alat verifikasi lain. Ya. Misalnya hadis ini secara sanad ada yang bermasalah di satu rawi, tetapi secara kandungan sejalan dengan hadis-hadis mutawatir, sejalan dengan al-qawaid kulliyah fi syariah. Atau bahkan ada yang bermimpi dengan Rasulullah dan membenarkan hadis tersebut. Ya.
Itu disebut hadis dhonni. Fa in ghalaba ala dhannina sidqar ruwat wa adalatihim fa huwal khabaru as-sahih awil hasan. Kalau golaba itu mengalahkan, ala dhannina maksudnya kalau berdasarkan dhon kita yang kuat bahwa rawi tersebut sidq, benar dan adil, maka berita tersebut kita namakan berita sahih awil hasan. Wa in golaba ala dhannina, kalau golabatu dhon kita, ya, sangkaan kuat kita, sangkaan itu apa ya, terjemahan sangkaan saya tidak tahu pas atau tidak. Pengetahuan kuat kita itu bahwa bahwa rawinya itu ada yang tidak adil, ada yang tidak sikoh, maka hadis tersebut hadis dhaif. Ya, wa in dhahara lana kizbar rawi fi ma haddatsa bi fa huwa khabarul maudhu. Nah, ini pembagian yang sangat menarik ya. Musannif membedakan antara dhaif dengan maudhu. Ini sama seperti Imam Az-Zahabi dalam Al-Muqidhah. Imam Az-Zahabi membedakan hadis maudhu ini, hadis dhaif ini, hadis matruk ini, hadis munkar ini. Artinya apa? Hadis dhaif itu bukan maudhu. Jangan memposisikan hadis dhaif pada hadis maudhu. Karena kalau memposisikan hadis dhaif pada maudhu, akhirnya dianggap itu hadis buatan. Padahal yang dimaksud dhaif itu kan bukan itu. Dhaif itu ada rawi yang dianggap bermasalah sehingga kita tidak menerimanya, takut salah, takut berita yang dibawanya itu salah. Kalau ternyata sama dengan qawaid syariah yang lain atau banyak ulama yang mengamalkan, ya, maka kita bisa memastikan bahwa rawi yang kita anggap dhaif itu tidak salah dalam berita tersebut. Ya. Makanya di sini dibedakan antara hadis maudhu dengan hadis dhaif. Karena memang dua hal yang berbeda. Ya. Karena kecenderungan sebagian orang menolak hadis dhaif mi'ah bil mi'ah. Seakan-akan hadis dhaif itu maudhu. Dan itu bertentangan dengan manhaj ahlul hadis. Ya, Imam Ahmad, beliau punya kitab Musnad Ahmad. Salah satu manhaj beliau, al-hadithud dhaif ya, aula min ra'i rijal. Kata Imam Ahmad, hadis dhaif itu lebih aku terima daripada min ra'i rijal, daripada pendapat seseorang. Itu pun manhajnya Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud. Ya, itu pun manhajnya Imam At-Tirmidzi. Makanya Imam Tirmidzi banyak mencantumkan hadis yang menurut sebagian ulama dhaif tapi diamalkan. Ya, dalam Sunan Tirmidzi. Makanya di sini fa in sahha khabarul ahad au jabal amal lal ilma lihtimalil khata fi, ya. Nah, ini menarik ya. Kalau suatu berita itu benar, sahih, ya, au jabal amal, maka mewajibkan kita beramal berdasarkan hadis tersebut. Lal ilma, tidak memberikan faidah ilma itu qat'i, yakin. Lihtimalil khata fi, karena ada kemungkinan salah. Ya. Jadi makanya gini, kenapa kok hadis sahih tapi ada kemungkinan salah? Hadis dhaif tapi ada kemungkinan benar. Itu nanti sebaliknya seperti itu. Makanya yang perlu kita cermati, istilah yang digunakan muhaddis itu menarik. Ada hadis, ada berita sahih, ada berita hasan, ada berita dhaif. Ya, istilah dhaif, hasan, sahih itu aslinya bukan sifat untuk berita. Karena kalau berita lihat fakta sebenarnya, lihat realitas sesungguhnya, itu tidak lepas dari benar dan salah. Maka harusnya berita itu imma shadiq wa imma kadzib. Itu dijelaskan Imam Ibnu Katsir. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan, pembagian hadis itu kalau lihat nafsul amri, ya, berita itu tidak lepas, kalau nggak benar salah. Intinya cuma itu. Kan berita itu dua, ya. Tadi ada kecelakaan, ada tabrakan di depan. Kemungkinannya dua, benar tabrakan atau tidak ada tabrakan. Nah, lalu istilah yang digunakan muhaddisin itu bukan shadiq wal kadzib. Karena apa? Para muhaddis tidak punya akses langsung terhadap kejadian yang sesungguhnya, karena bukan sahabat. Ya.
yang dilakukan Imam Bukhari hanya menelusuri matan dan sanad. Jadi sahih, dhaif, hasan itu berdasarkan sanad bukan berdasarkan fakta. Karena Imam Bukhari tidak mengalami zaman Rasulullah. Imam Ahmad tidak mengalami zaman Rasulullah. Yang bisa dilakukan Imam Ahmad, Imam Bukhari adalah menelusuri sanad dan matannya. Makanya istilah yang digunakan sahih, hasan, dan dhaif. Sahih itu beritanya bukan, tapi kualitas sanad dan matan. Ya. Hasan itu karena kualitas sanadnya. Karena kalau lihat hak nafsul amri berita, kalau nggak benar ya salah. Tidak ada berita setengah benar, setengah salah. Berita itu kalau tidak benar, salah. Makanya istilah yang digunakan muhaddits itu nggak ada berita ini sodik, ini kadzib. Yang digunakan sahih, hasan, dhaif. Ya. Karena apa? Karena yang dilihat adalah kualitas sanad dan matan. Makanya pembagian hadis menjadi sahih, hasan, dhaif itu berdasarkan apa? Bi'tibari wusulihi ilaina. Ya. Berdasarkan sampainya berita tersebut kepada kita. Kita bisa membedakan ada yang sahih karena kualitas sanadnya kuat, matannya kuat. Ada yang hasan karena kualitas sanadnya kuat tapi di bawah yang tadi. Ada yang dhaif. Ya. Wa kadzalika ma hakamna bidu'fi fa inna ma huwa hukmun ala zahirihi. Begitupun apa yang kita hukumi dengan hadis dhaif. Ya, fa inna ma huwa hukmun ala zahirihi. Kita menghukumi dhaif itu menghukumi zahirnya, bukan hakikahnya. Wa yufidhu dhanna bi adami sihah. Dan dzan itu dan berdasarkan dzan hadis tersebut tidak sahih. Bukan bohong ya. Yufidhu dzan bi adami sihah. Lal ilmi bih, tapi tidak meyakini, tidak bisa memastikan kalau itu dhaif, ya kalau itu bohong, lihtimali sidqifi, karena ada kemungkinan benar. Jadi ini aslinya perkataan Imam Ibnu Shalah ya, yang saya tahu bermula dari Ibnu Shalah, diteruskan oleh Imam Nawawi dan ulama setelahnya, bahwa hukum para ulama hadis itu sahih itu dhanni. Ya, dhanninya nanti beda-beda, ada yang dzon khafif, ada yang ghalabatul dzon, ada dzon al-qarib bil qat'i. Begitupun ketika ulama menghukumi hadis itu dhaif, itu pun dzanni. Ya. Karena kalau tidak dzanni, maka ulama yang berbeda dalam menghukumi itu salah total. Ya. Padahal para ahli hadis sering berbeda. Ya. Abu Zur'ah sering berbeda dengan Imam Ahmad. Ya, kemudian An-Nasai sering berbeda dengan Yahya bin Ma'in. Nah, itu kalau kita lihat dalam jarh wa ta'dil, dalam ilmu ilal, dalam itu banyak sekali muhaddisin berbeda. Makanya hadis ahad itu dhanni. Karena dhanni ada celah kita tidak bisa memastikan kalau itu bohong. Ya. Begitupun dengan maudhu ya. Makanya ini, ketika ada hadis dikatakan maudhu, itu kita tidak bisa langsung memastikan itu maudhu. Karena maudhu pun ada 3 tahap. Ya, makanya hadis ini maudhu, kita cek dulu maudhunya seperti apa. Karena kata Imam Az-Zahabi dalam Al-Muqiddah, maudhu itu ada 3. Ada hadis yang maudhu'un muttafaqun ala maudhu'ihi. Hadis maudhu semua ulama sepakat itu hadis maudhu. Nah, itu jelas kita tinggalkan. Tidak digunakan sedikit pun tidak untuk mutaba'ah, untuk syawahid pun nggak boleh. Ada yang hadis aksarul ulama ala maudhu'i. Mayoritas ulama memaudukan, itu pun kita tinggalkan. Ada yang hadis maudhu inda ahadil ulama, inda ahadil ulama. Ada hadis itu maudhu menurut sebagian ulama saja. Menurut ulama lain itu bukan maudhu, itu dhaif, bukan maudhu. Nah, itu bisa perdebatan ya. Misalnya Imam Ibnul Jauzi ya, bukan Ibnul Qayyim, ini Ibnul Jauzi, dua-duanya sama dari mazhab Hambali, itu punya kitab Al-Maudu'at 2 jilid ya. Dan ulama ada yang sepakat itu maudhu dan banyak juga ulama yang tidak sepakat dalam beberapa hadis yang dicantumkan itu bukan maudhu.
banyak kritikan kepada Ibnu Jauzi, ini tidak layak jadikan maudhu. Hadis ini hadis dhaif. Sebatas dhaif. Bukan maudhu. Ya. Jadi ketika ada orang mengatakan maudhu pun ya kita perlu lihat lagi apakah maudhu muttafaqun alaih. Kalau muttafaq udah enggak. Jangan dilibatkan sama sekali. Atau inda aksari ulama itu pun kita tinggalkan. Nah, ketika ada yang maudhu inda ba'dil ulama, ya kita bisa melihat lagi, bisa mengoreksi lagi. Wallahu alam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan. Fadol kalau ada yang masih ditanyakan. Matan akidatul awam apa? Sebentar. Dari mimpi diterima. Maksudnya terima gimana ya? Terimanya seperti apa coba? Saya masih belum bisa menangkap. Bisa langsung open mic-nya. Ya, terus? Oh, sebentar. Nah, itu kan katanya beliau bermimpi dengan Rasul. Tapi kan banyak kalangan yang permasalahkan juga bahwa itu nggak bisa diterima karena dari mimpi gitu. Tapi tadi kita bahas bahwa khobar itu dari mimpi bisa juga diterima gitu. Apalagi mimpinya dengan Rasul yang tadi mana nggak bisa dimisalkan kan Rasul kan ketika dalam mimpi, berarti itu sudah pasti Rasul gitu. Pertama, Gimana, kata ulama, kapan mimpi ketemu Rasul itu pasti Rasul. Pertama, kalau orang yang mimpinya itu sudah mengetahui ciri-ciri Rasulullah. Misalnya dalam kitab Syama'il lah ya. Karakter fisik Rasulullah dia tahu. Misalnya dalam Syama'il itu Rasulullah tidak tinggi banget, tidak pendek. Sangat serasi, ya, sangat ideal. Kemudian dari bentuk muka, dari hidung, dari rambut. Nah, minimal dia punya pengetahuan awal tentang fisik Rasulullah, lalu bermimpi, lalu mimpinya itu ketemu sosok yang sama dengan informasi awal tentang Rasulullah. Nah, kalau itu bisa dipastikan Rasulullah. Tapi orang yang tidak mengenal sama sekali sosok Rasulullah secara fisik, itu bisa dipertanyakan. Karena bisa jadi yang datang itu setan ngaku Rasulullah. Ya. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui karakter fisik Rasulullah. Akhirnya ada setan ngaku Rasulullah. Ya, tapi bukan bukan menyerupai Rasulullah. Kalau menyerupai setan tidak menyerupai Rasulullah, tapi setan mengaku sebagai Rasulullah. Karena orang yang mimpinya itu tidak tahu karakter Rasulullah, akhirnya dia ini Rasulullah. Nah, itu bisa dipermasalahkan. Makanya kata ulama, mimpi ketemu Rasulullah itu bisa benar ketika dia punya pengetahuan awal tentang fisik Rasulullah. Minimal dalam Syama'il, dalam Jami' Tirmidzi itu kan ada tentang Syama'il ya. Nah, lalu perlu dibedakan antara mimpi dengan Rasulullah dengan berita mimpi tentang Rasulullah. Kalau mimpi dengan Rasulullah itu pasti benar dengan syarat yang tadi. Itu hadisnya jelas ya, hadis Sahih Bukhari, Tirmidzi sebagainya. Nah, lalu orang yang memberitakan mimpi itu pun masuknya berita lagi. Tergantung orang mau menerima atau tidak. Ya. Misalnya ada seseorang bermimpi dengan Rasulullah. Lalu apakah kita wajib menerima atau tidak? Ya tidak wajib. Ya. Tapi bukan kita menolak dia bermimpi bukan menolak mimpi ketemu Rasulullah. Tapi menolak kalau dia bermimpi Rasulullah.
Jadi perlu dibedakan antara menolak bermimpi dengan Rasulullah, tapi menolak dia bermimpi setelah bermimpi ketemu Rasulullah. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, makanya kalau seperti itu ya kembali kepada orangnya, orang yang mau menerima atau tidak. Ya. Cuman kalau begini, kalau isi mimpinya bertentangan dengan syariah, itu berarti kemungkinan besar bukan ketemu Rasulullah. Ya, misalnya tidak wajib sholat tuh, itu sudah jelas. Ya. Tapi kalau hasil mimpinya itu tidak bertentangan, atau misalnya ada hadis doif, isinya sama dengan hasil mimpinya, itu bisa. Ya. Bisa kita terima. Tapi kembali lagi, ada orang yang mau menerima atau tidak, ya itu nggak ada masalah. Kembali kepada pribadi masing-masing. Sama seperti kita diberitakan orang lain, saya ketemu Presiden Jokowi, ada orang yang mau percaya atau tidak. Ya. Bagi sebagian orang percaya, bagi sebagian orang tidak. Ya. Dan itu tidak menjadikan dosa apapun bagi yang tidak percaya. Ya. Mungkin itu ya. Jadi ada orang menolak itu bukan menolak kalau bermimpi dengan Rasulullah itu pasti terjadi, tapi menolak kalau dia bermimpi. Bisa jadi seperti itu. Kalau akidatul awal ya. Kan kurang tepat juga kalau yang mengatakan itu kan cenderung ke akidah Asy'ariyah ya Ustaz. Matan itu kan. Banyak orang kan yang ketika tidak setuju dengan Asy'ariyah mengatakan matan kitabnya saja dari mimpi gitu. Seolah-olah dikerdilkan gitu mimpi tersebut gitu Ustaz. Oh iya. Ya kalau ru'yah shodiqoh itu kan dalam hadis sahih ya, hampir di banyak kitab hadis. Ru'yah shodiqoh itu mimpi itu salah satu penjaga keilmuan sampai akhir zaman, karena kenabian sudah terputus. Bisa jadi ru'yah shodiqoh itu menjadi salah satu tafsir atas makna Al-Qur'an yang banyak. Ya. Kalau menurut saya yang ditolak itu bukan mimpinya ya. Wallahu a'lam. Ya tadi seperti tadi lah ya. Kalau mimpinya itu jelas ya hadis sahih. Cuman apakah mimpinya itu benar? Apakah dia aku-akuan seseorang mimpi? Nah itu nggak ada masalah. Orang menolak nggak jadi dosa. Ya. Misalnya itu mah paling mimpi-mimpian atau yang barangkali bukan nabi yang dilihat. Ya, orang tidak percaya itu nggak ada masalah. Yang masalah itu menolak kalau kita kalau orang sekarang bisa mimpi ketemu Rasulullah. Nah, itu bermasalah kalau itu. Tapi kalau si fulan bermimpi Rasulullah lalu ada yang menolak, nah, itu nggak ada, aslinya ya boleh-boleh saja ya, secara keilmuan nggak ada masalah. Nah, tapi akhirnya seperti ini biasanya. Salah satu verifikasi berita itu talaqil ummah bil qabul. Kalau dalam Tadribur Rawi itu ada hadis yang diterima karena talaqil ummah bil qabul. Talaqil ummah bil qabul itu apa? Ulama menerima kandungan hadis tersebut walaupun misalnya hadis tersebut dhaif. Tapi ulama menerima kandungannya, itu sudah cukup memverifikasi hadis tersebut. Jadi verifikasi berita melalui ulumul hadis itu salah satu saja, bukan satu-satunya. Kalau satu-satunya itu bermasalah. Akhirnya kita reduksionis, akhirnya tidak ada bedanya dengan kalangan modernis atau ya yang orang di Islam itu ada banyak cara untuk memverifikasi berita ya. Melalui jalur muhaddisin, melalui sanad, dan itu yang paling banyak digunakan. Ada juga talaqil ummah bil qabul. Para ulama menerima hadis tersebut walaupun secara sanad ada masalah. Ya. Contohnya apa? Banyak. Imam Tirmidzi mengumpulkan dalam Jami' Tirmidzi hadis-hadis yang dhaif tapi diamalkan para ulama. Misalnya la darara wala dirar. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasan. Kullu qardin jarra naf'an lil muqrid fahuwa riba. Abghadul halali indallah at-talaq. Itu Anda bisa lihat di Jami' Tirmidzi. Itu hadis dhaif tapi ulama mengamalkan. Dan kita tidak perlu bingung kok hadis dhaif diamalkan.
Ya kita tinggal pahami apa itu hadis dhaif, kenapa ulama mengamalkan. Mengamalkan itu salah satu verifikasi hadis. Karena dhaif hadis itu bisa jadi karena ada sanad yang terputus. Sanad terputus, ada rawi yang tidak disebutkan dalam sanad itu bukan berarti hadis itu bohong. Cuman ulama tidak bisa memastikan ini sahih. Kenapa? Karena ada sanad yang terputus. Akhirnya menolak. Menolak itu aslinya mauquf. Mauquf itu ditunda. Ditunda karena ada rawi yang tidak diketahui. Ya, makanya kalau ada jalur lain yang menyebutkan rawi yang tidak diketahui itu bisa naik derajat. Nah, itu bisa ditutupi melalui jalur apa namanya? Talaqil ummah bil qabul, amal ahlul Madinah, atau dengan ilham, atau dengan ru'yah shadiqah. Nah, jadi verifikasi hadis itu begitu kaya, ya. Tidak hanya dengan satu metode di dalam Islam. Nah, tapi kita bisa menolak mimpi itu dengan tegas ketika bertentangan dengan al-ma'lum minad-din bidarurah, dengan syariat yang sudah tetap. Ada orang mengaku mimpi dengan Rasulullah dan itu bertentangan, itu kita bisa menolak dengan mudah. Ya. Misalnya tidak sunnahnya sholat Idul Fitri, saya bermimpi dengan Rasulullah Idul Fitri tidak sunnah, itu kita dengan mudah menolak. Atau tidak wajib sholat, itu dah aliran sesat. Allahu a'lam. Ada lagi? Saya tidak ada satu kitab hadis itu, saya lupa lagi judulnya ya. Itu mensahihkan hadis tapi dengan biru yatin Nabi. Saya lupa lagi, ada ya, sekitar 100 halaman. Itu menarik ya. Ada hadis-hadis yang menurut penulisnya itu sahih, tapi bukan berdasarkan jalur sanad, tapi berdasarkan ru'yah shadiqah. Itu ada juga, saya lupa lagi ya. Nanti bisa di searching lah di internet. Ada lagi foto. Dalam tradisi ulama itu memang ada beberapa kitab yang dibuat dari awalnya dari mimpi lalu dilanjutkan sendiri. Jadi lanjutannya itu bukan dari mimpi. Ada yang semuanya berdasarkan mimpi, ya, setahu saya itu ada. Dan saya lupa lagi ceritanya siapa gitu ya. Dan mimpi beberapa ulama itu sama, ada yang sama seperti itu. Ya. Nah, apakah kita wajib menerima? Kalau wajib tidak. Ya. Jadi kalau orang menolak berita tentang itu ya nggak ada masalah, maksudnya nggak berdosa. Kalaupun yang menerima ya boleh saja. Ya. Yang menolak nggak berdosa, yang menerima pun nggak berdosa. Ya. Selama tidak bertentangan dengan usul syariah. Ya. Selama masih dalam di bawah usul syariah, nanti dalam hadis dhaif ada syaratnya. Ayat dari tahta asin amin usul syariah. Makanya ada kisah di mana sekian 3 ulama itu bermimpi dalam satu waktu dengan mimpi yang sama. Akhirnya ngobrolnya nyambung. Saya lupa lagi cerita siapa ya itu. Allah. Ada lagi Fadl? Kalau dalam usul fikih, dalam misalnya Jam'ul Jawami, dalam Ghayatul Usul ya, dalam Al-Mustasfa itu ada ilham. Ilham itu termasuk al-adillah al-mukhtalafi. Dalil yang ulama masih berbeda pendapat. Sama seperti amal ahli Madinah. Ya, orang mau menerima amal ahli Madinah boleh ya boleh. Orang menolak ya pun boleh. Apakah yang menolak amal ahli Madinah berdosa? Ya tidak. Orang yang menerima ahli Madinah berdosa ya juga tidak. Ya.
Makanya kalau dalam kitab usul fikih yang lebih tinggi, ilham itu masuknya al-adillah al-mukhtalafi. Ya. Bermimpi dengan Rasulullah itu bisa kita masukkan dalam ilham. Ya. Itu pun mukhtalaf. Artinya ada ulama yang sepakat tentang itu, ada ulama yang tidak sepakat. Sama seperti amal ahlu Madinah, sama seperti hujjatu qaulu sahabi, sama seperti dalil istihsan. Istihsan itu ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima boleh, yang menolak pun ya boleh, tidak berdosa. Ya. Karena itu salah satu al-adillah al-mukhtalafi. Di sini saya tidak tahu ya, adillah mukhtalafi sepertinya tidak disebutkan. Ada ya. Adillah mukhtalafi bab ke-7 ada qaulu sahabi, ada istishab. Ya. Ya. Qaulu sahabi itu pendapat seorang sahabat, apakah itu hujjatun lana atau ghairu hujjah. Ada yang mengatakan itu hujjah. Ya silahkan. Yang mengatakan tidak hujjah ya silahkan. Makanya mukhtalafi. Ya. Cukup? Ada lagi yang disampaikan atau tidak? Kalau malam nanti bisa nggak? Saya besok baru ingat. Besok kemungkinan safar lagi. Ba'da subuh langsung safar. Kalau nanti malam ada yang tidak bisa nggak? Jam 8. Mas Ariandika bisa malam? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Ustaz Edi, Kang Edi bisa malam? Atau berhalangan? Pak Darul Aman bisa Pak? Bisa, Ustaz, insya Allah. Kang Farhan, ada gangguan nggak jam 8? Jam berapa? Jam 8 malam ya? 8 malam. Saya tidak tahu di sana jam berapa itu. Jam 2 siang berarti harusnya bisa sih. Ya. Nggak tahu ini beberapa pekan ini ada gangguan terus ya. Ahad pagi atau Sabtu ada aja. Besok dengan keluarga, dengan orang tua safar. Ya berarti insya Allah nanti malam ya jam 8. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.